pagi Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Maria Astrini Besa, CGP Rekognisi Angkatan 11 dari Kabupaten Manggarai Timur. Saat ini saya mengabdi di salah satu instansi di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu SMA Negeri 5 Kocaranaka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pengimbasan terkait budaya positif. Semoga apa yang akan saya sampaikan terkait budaya positif akan dapat berguna bagi kita semua, terlebih khusus bagi anak didik kita. Terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan sedikit materi mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pada modul budaya positif ini, kompetensi yang ingin dituju adalah budaya positif diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi guru sebagai yang pertama, guru memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu secara bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ini wajib mengembangkan dan mewujudkan visi itu yang harus berpihak kepada murid. Dan untuk apa? Kenapa kita harus berpihak pada murid? Supaya kita bisa melandaskan nilai-nilai kebajikan universal kepada setiap anak didik kita. Bukan hanya anak didik saja, tetapi untuk kita sebagai Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini. Yang pertama, capaian umum. Nah ya, untuk capaian umumnya, baik Bapak Ibu perlu ketahui bahwa memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, jika dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah, tentunya harus berpihak pada murid. Jadi sekarang itu pendidikan yang berpihak kepada murid harus bisa dikaitkan atau dihubungkan dengan konsep budaya sehingga bisa menghasilkan budaya positif. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang berikutnya, memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Baik, ini adalah capaian umum tentang budaya positif. Yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 pertanyaan pemantik yang akan saya lemparkan kepada Bapak Ibu. Dan saya meminta, ini ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sudah lihat bahwa apakah Bapak Ibu setuju apabila hukuman itu mendisiplinkan anak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Misalnya anak datang terlambat, kemudian kita hukum mereka jemur di lapangan, atau kita hukum mereka membersihkan WC, membersihkan toilet. Apakah atau kita cubit ataupun pukul seperti itu? Menurut Bapak Ibu setujukah? Oke. Terima kasih. Sebenarnya kalau bicara soal hukuman itu biasanya berfokus pada hukuman fisik, ya. Padahal hukuman lainnya juga bisa untuk mendisiplinkan anak. Kalau di zaman sekarang ini dengan kurikulum yang baru, sebenarnya mendisiplinkan anak itu tidak perlu dan hukuman juga. Banyak sekali untuk hal yang lainnya mendisiplinkan anak. Ya. Menurut saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa tanggapan dari Bapak Ibu guru bahwa memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa hukuman yang bagaimana dulu, ya, hukuman yang bagaimana dulu. Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita menerapkan hukuman kepada anak-anak, yang pertama efek bagi anak itu sendiri adalah anak-anak merasa takut.
Anak-anak tidak akan memiliki motivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri bahwa saya harus datang pagi-pagi ke sekolah. Bukan karena atas dasar takut kena hukuman, tetapi harus tanamkan nilai di dalam diri bahwa saya bertanggung jawab dan saya harus bisa menghargai diri saya bahwa saya tidak boleh terlambat supaya kedepannya sampai ini akan jadi lebih baik. Jadi mungkin menurut saya di sini dan mungkin kita ini bisa diskusi bersama bahwa hukuman itu tidak bisa mendisiplinkan anak, terlebih khusus seperti yang Pak dan Ibu Efra bilang tadi, terlebih khusus kalau hukuman fisik tidak mendisiplinkan anak. Kalau membersihkan toilet, membersihkan, ya itu mungkin wajar-wajar saja, tetapi itu tidak akan menumbuhkan motivasi untuk anak secara sendiri. Mereka akan mau melakukan sesuatu kalau saya buat itu karena iya. Kalau saya tidak buat sebentar pasti dihukum. Misalnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan motivasi anak-anak bahwa kau ini harus datang pagi sekolah. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena memang menanamkan nilai kebajikan dalam diri, salah satunya bertanggung jawab. Saya ini pelajar dan saya harus bertanggung jawab sedini mungkin bahwa saya memang harus disiplin dan bertanggung jawab sama diri sendiri dan menghargai orang lain, tentunya Bapak Ibu guru di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu guru, itu gambarannya. Jadi hukuman sebenarnya tidak boleh dan tidak diindahkan untuk kita pada mereka belajar saat ini. Bukan hanya untuk mereka belajar. Kurikulum apa yang kita pakai sebenarnya seperti itu. Baik, memberi penghargaan dan akan meningkatkan motivasi belajar. Ini juga salah satunya adalah cara yang sebenarnya selama ini kita pakai untuk memotivasi murid. Dan ternyata cara ini sebenarnya masih sedikit salah. Kenapa? Karena ini tidak meningkatkan motivasi secara sendiri anak-anak. Oh, saya harus belajar karena memang saya harus dapat sertifikat atau dapat juara nantinya. Tidak. Saya harus belajar karena memang saya punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Seperti itu. Itu makanya kita sekarang itu jarang sekali sebenarnya tidak boleh terlalu memberi penghargaan. Tetapi di sisi lain penting juga ada penghargaan supaya anak-anak termotivasi. Tetapi dampaknya nanti anak-anak ketika diiming-imingi dengan penghargaan atau memberikan sesuatu, anak-anak hanya belajar sementara saja. Oh ya, saya belajar untuk hari ini, besok tidak mau lagi. Seperti itu dia punya pendasarnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bisa menyamakan persepsi kita harus sama dengan persepsinya orang lain. Tidak bisa. Kita hanya kontrol kita punya diri sendiri. Supaya apa? Kita disiplin dengan diri sendiri saja. Supaya kita juga mampu memandang orang lain bahwa orang lain punya persepsi atau pandangan yang berbeda dengan kita. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Itu menurut William Glasser. Dan yang kedua dia bilang semua perilaku itu memiliki tujuan, entah baik ataupun salah. Anak-anak buat salah pasti ada tujuan. Kita buat salah pasti ada tujuan. Kita buat benar pasti ada tujuan. Semua perilaku yang kita buat sebagai seorang individu memiliki tujuan masing-masing. Terus dia bilang kita tuh harus berpikir itu tidak boleh menang kalah, harus menang-menang. Semua yang kita pikirkan harus menang-menang. Dan juga kita harus wajib hukumnya kita itu mampu berkolaborasi dengan orang lain. Tidak bisa begini, kita buat hari ini sendiri dan kita yakini bahwa kita ide paling benar. Tidak. Harus tanya dan berkolaborasi dengan orang lain bahwa kalau seperti ini idenya saya diterima tidak. Kalaupun dari orang lain tidak bisa diterima, bagaimana caranya untuk mempersatukan ide tersebut? Maka wajib hukumnya ada kolaborasi di sini. Yang berikutnya, kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan akan hidup, kasih sayang, penghargaan, kebebasan, dan kebahagiaan. Jadi perlu juga kita itu punya kebutuhan kita di dalam diri itu ada kebutuhan dasar itu kebahagiaan. Salah satunya itu ketika kita berpendapat
sama ketika kita berpendapat dalam ruangan ini, bagi kita wajib membebaskan diri untuk memberikan ide. Bahagia juga seperti itu. Kita tidak bisa dikekang dalam hal apapun. Kalau kita dikekang dalam suatu hal, misalnya dalam konteks lingkungan, berarti kita tidak maju. Kita masih stuck di pendidikan kolonial, bukan pendidikan yang memerdekakan. Tidak bisa kita setiap hari memerintah orang lain dengan seenaknya saja. Tapi kita bagaimana caranya kita mengajak, bukan memerintah, tetapi mengajak orang lain agar orang lain itu termotivasi dengan ajakan kita. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga dia bilang setiap orang memiliki gambaran berbeda, sama ya seperti tadi bahwa kita tidak bisa paksa orang lain karena orang memiliki gambaran atau watak yang berbeda-beda. Nah, ini dari William Glasser dia bilang ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Nah, ini salah satu cara kita belajar, gali potensi untuk bisa mengontrol diri kita sendiri untuk semakin menjadi orang yang disiplin. Kalau kita punya potensi diri dan kita mampu mengontrolnya, saya rasa kita bisa disiplin secara mandiri. Terus dia bilang agar tercapai tujuan kuliah, sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu kalau kita sudah menghargai diri kita, pasti tentunya nilai-nilai juga dengan sendiri, nilai-nilai kebajikan akan muncul dalam diri kita. Nah, menurut siapa nih? William Glasser, dia memiliki dua motivasi dalam diri kita sebagai manusia. Yang pertama motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Dua motivasi tadi ini kembali kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Motivasi ekstrinsik itu, nah nih jawabannya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini motivasi yang dari luar. Kalau motivasi dari luar berlakunya tidak lama, sedikit saja. Karena dia akan merasa bahwa kalau saya buat ini karena takut ini, berarti tidak akan lama. Tetapi kalau dia bangun, dia punya motivasi dan dalam dia punya diri sendiri bahwa saya buat ini karena saya bertanggung jawab dengan diri supaya suatu saat saya akan menjadi orang yang mampu bertanggung jawab dan jadi orang baik, pasti ini akan lama. Dia motivasi ini. Nah, dari motivasi ini dia mampu menghargai diri sendiri. Dari motivasi intrinsik dia bisa menghargai diri sendiri karena di dalam dia punya diri, dia sudah tanam nilai-nilai kebajikan universal dalamnya. Nilai-nilai kebajikan apa saja? Menghargai diri sendiri, disiplin dengan diri sendiri, menghormati orang lain, bijaksana, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah memahami ini. Nah, ini juga sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol dalam diri. Sebagai seorang pemimpin pembelajar, kita semua ini pemimpin pembelajaran ya Bapak Ibu guru ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita jaga, yang harus kita tahu. Nah, 5 posisi kontrol pertama yaitu kita bisa jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran yang penghukum, dan yang kedua pembuat rasa bersalah. Nah, ini kita tidak boleh jadi seperti ini. Kalau kita berada pada 5 posisi kontrol yang pertama, penghukum dan pembuat rasa bersalah, anak-anak akan selalu merasa takut. Anak-anak akan selalu merasa takut bahwa, oh saya tadi mau buat itu karena kalau tidak buat akan dihukum. Nah, ini tidak boleh ada dalam diri kita. Dan pembuat rasa bersalah, kalau kita kan sering begini toh, kamu ini tidak ikut sampai lesson, kenapa kak? Kau tidak kasihan dengan saya, kalau kau tidak masuk di kelas, kepala sekolah akan tegur saya apa segala. Nah, di sini anak-anak akan berpikir bahwa oh gara-gara saya tadi ibu akan dimarahi oleh ini, gara-gara saya tadi ibu tidak melanjutkan dia punya materi pembelajaran, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak akan merasa bersalah, dan ketika ada penanaman rasa bersalah dalam diri, nanti akan terus menerus bahwa dia akan merasa terus dia jadi pribadi yang bersalah terus. Kita tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, misalnya kita mengatasi murid, panggil anak-anak dengan baik. Mari adik, kenapa tadi seperti itu? Kita gali, mereka punya informasi. Kalau kita gali dengan mimik wajah yang baik, gestur tubuh yang bagus juga, pasti anak-anak akan mengeluarkan semua
unek-unek dalam dirinya, dan dia akan merasa, oh ibu ini baik, pak ini baik, oh ya saya bisa jadi teman dengan pak ini atau ibu ini. Jadi dia akan cerita semua apa yang akan dia ingin sampaikan. Misalnya dia punya masalah tadi dan dia ditegur. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka anak-anak ini juga akan mengeluarkan semua dia punya refleksi kesalahan dalam dirinya diri. Yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, ini kita juga harus sebagai pemantau ya Bapak Ibu guru. Jadi ketika ada persoalan dalam lingkungan sekolah, entah antara sesama guru ataupun sesama teman-teman murid, kita ini cek dan cross check terlebih dahulu seperti apa kejadian sesungguhnya, kita pantau, baru kita keluarkan perspektif kita supaya kita tidak mudah menjudge orang lain dan tidak mudah berpikir teman-teman lain atau murid kita itu memiliki kesalahan di luar dari dugaannya kita. Seperti itu. Ya itu kalau kita sebagai pemantau. Jadi kita diminta untuk bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan yang paling penting sekali kita harus jadi manajer. Manajer di sini Bapak Ibu bisa menjadi orang sangat bijak. Sebagai pembelajaran, wajib hukumnya kita mendengar dari berbagai arah. Siapa saja yang berbicara, entah murid, teman, ataupun pimpinan sekolah, wajib hukumnya kita menjadi pendengar aktif dan jangan menjadi pendengar pasif langsung menjudge atau suka marah-marah. Tidak. Ya, kita wajib hukumnya menjadi manajer untuk mengatasi permasalahan dari berbagai aspek. Ya Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol. Sebaiknya kita ada di posisi teman, pemantau, ataupun yang lebih baik, sangat lebih baik adalah ketika kita menjadi manajer. Di sini kita sangat bijak ketika kita berada di posisi kontrol manajer. Baik, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang segitiga restitusi kah? Ada yang sudah? Oh ya, ada Ibu Encik ini sudah pernah mendengar. Apa itu segitiga restitusi Ibu? Mungkin silakan bisa berbagi sedikit Bu. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Segitiga restitusi ini sebenarnya tahapan bagaimana kita memecahkan masalah dengan ada 3. Tahapan yang pertama itu, ini saya sudah lama itu sudah lupa juga, itu bagaimana mengidentifikasi. Lalu yang tahap yang kedua itu validasi ketidakan yang salah, dan yang ketiga itu menstabilkan. Ada 3 tahapan itu di dalam segitiga restitusi yang harus diterapkan, dan memang paling bagusnya ketika kita menghadapi masalah atau masalah demi masalah, persoalan demi persoalan dalam lingkup sekolah ini, kita seyogyanya dan lebih bagusnya kita menggunakan segitiga restitusi itu. Nah, di dalam itu kita bisa menggunakan 5 posisi kontrol yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan memang lebih disarankan harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, di situ kita bisa melihat 2 arah. Dengan perspektifnya itu kita bisa memecahkan masalahnya itu tanpa harus menjudge terlebih dahulu seperti Ibu jelaskan tadi. Dan memang yang paling penting dalam mengatasi berbagai persoalan itu harus menggunakan segitiga restitusi itu dengan 3 tahapan yang sudah ada itu. Itu saja dari saya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Enci. Oke baik, terima kasih. Ya seperti itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk Ibu Enci, guru penggerak angkatan 9. Terima kasih sudah berbagi terkait segitiga restitusi. Ya, gambarannya itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi begini. Dulu mungkin kita sering mengatasi persoalan itu dengan suka marah-marah, terlebih khusus kepada siswa kita. Tetapi sekarang itu kita dianjurkan untuk mengatasi persoalan siswa ataupun persoalan apa saja itu dengan restitusi. Tapi ini
ingat, tidak semua persoalan juga bisa diselesaikan dengan restitusi ya. Tetapi kalau untuk mengatasi persoalan siswa di sekolah, kita harus melewati atau kita harus menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan di dalamnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang bagaimana Ibu? Menstabilkan identitas itu ketika kita memanggil murid yang bersangkutan, murid yang bersalah, kita panggil dan kita gali dia punya informasi itu secara ringan. Kita tanyakan dia punya identitas, maunya dia seperti apa. Pokoknya di situ kita gali identitasnya. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mulai sudah. Nana atau Nu, kenapa tadi misalnya dia bolos? Kenapa tadi bolos di jam les matematika? Nah, di situ dia akan berusaha untuk menjawab. Ibu tadi saya pergi ke toilet. Sampai di toilet, saya ini kepikiran saya punya tugas matematika dari Parian belum kerja. Terus saya takut Ibu dihukum, misalnya seperti itu. Jadi saya usahakan untuk pergi ke perpustakaan sejak baca-baca buku dan saya tahu bahwa itu sudah salah. Nah, di sini anak-anak sudah bisa memvalidasi dirinya bahwa dia salah. Dan di sini syaratnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus supaya mereka akan terbuka untuk mengeluarkan semua cerita-cerita secara mandiri. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di setiap kita, baik Bapak Ibu guru di kelas masing-masing, apalagi Bapak Ibu guru di wali kelas semua, pasti ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, awal semester kita sudah buat semua itu. Dan pada saat keyakinan kelas sudah diterapkan dan kita sudah tanya kepada mereka mau seperti apa peraturan yang akan dijalankan dalam kelas selama 1 semester ke depan. Nah, itu yang kita gali kembali kepada anak murid. Oh, tadi peraturan kelas yang kau sudah langgar adalah tidak masuk, bolos di jam pelajaran. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau saya bolos di jam seperti itu, maka saya akan mendapat hukuman, misalnya hukuman kerjakan kembali tugas yang belum dikerjakan, atau hal yang pertama yang paling penting adalah bertemu dengan guru meminta maaf. Pasti itu inisiatif, itu akan terjadi dan itu akan inisiatif dari murid itu sendiri. Yang pertama dia lakukan adalah pergi bertemu guru yang bersangkutan dan meminta maaf. Setelah itu hukuman apa yang diberikan oleh guru itu nanti pasti dia kerjakan. Sebenarnya segitiga restitusi ini sudah dijalankan dari dulu. Hanya saja ini baru ditekankan pada segitiga restitusi. Semua kita sebagai Bapak Ibu guru juga sudah membuat seperti ini. Anak-anak juga anak-anak sudah berlaku seperti ini. Tapi kadang salahnya itu karena mungkin mimik, gestur tubuh kita sebagai seorang guru yang bikin takut anak, makanya anak tidak takut dan tidak berani. Oh, sebenarnya ini sudah pernah dijalankan di kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu disiplin positif yang sebenarnya kita pakai. Ini berdasarkan pendasarannya William Glasser dan menurut Ki Hajar Dewantara dan menurut pendidikan Indonesia ini wajib dipakai di pendidikan kita sekarang. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ini kita punya bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dia bilang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri, memerintah diri sendiri. Kita tidak boleh tukang perintah pada orang lain, tapi cakap memerintah diri sendiri. Harus bergegas buat ini buat itu, cakap diri sendiri. Dari secara mandiri baru bisa ke orang lain. Seperti itu. Bagus ini Pak Ki Hajar Dewantara ini. Dia sangat luar biasa memberi. Nah, ini ketika kita mengatasi masalah ada 9 ciri-cirinya melalui restitusi. Ya, semoga kita di sini bisa jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Baik, jangan terlalu tegang Bapak Ibu. Kita di sini ini berbagi. Saya seolah-olah di sini bukan sebagai narasumber. Bapak Ibu juga bisa menjadi narasumber ya. Jadi ini ada 9 ciri-ciri restitusi yang kita pakai ketika mengatasi persoalan dalam sekolah. Yang pertama,
Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari salah. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau kita pakai restitusi, kita tidak menebus kesalahan, tapi kita menyadarkan anak-anak belajar dari yang punya salah. Yang kedua, mampu memperbaiki hubungan. Ketika kita memiliki kesalahan, memiliki anak-anak memiliki kesalahan dengan kita, dia mudah sekali memperbaiki hubungan dengan kita. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Kita tidak memaksa, anak-anak juga tidak memaksa menyampaikan sesuatu kepada kita. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sebagai guru dan juga murid, sebagai orang atau individu yang melakukan kesalahan. Dia akan merefleksikan secara mandiri, oh tadi saya seperti itu. Nah, yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Nah, ini Bu, dia akan merubah sendiri dia punya karakter, bukan dia punya tindakan. Nanti kalau dia punya karakter berubah, tindakan otomatis berubah. Restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah buat keyakinan di keyakinan kelas toh. Semoga ini keyakinan kelas bisa dipakai selama 1 tahun pelajaran. Nah, ini saya mau tanya sedikit, kenapa kita buat peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa sekarang itu di kurikulum Merdeka kita harus pakai keyakinan kelas? Mungkin ada yang mau bicara, Ibu Yesi mungkin. Kenapa? Kenapa kita pakai keyakinan kelas? Iya. Saya rasa kalau peraturan itu sepertinya seakan-akan suatu keharusan untuk anak-anak. Itu kalau zaman kolonial dulu, kalau bicara soal peraturan. Saya rasa di zaman yang lebih maju sekarang ini memang harus bicara soal keyakinan agar selalu ditanamkan dalam diri anak-anak menjadi sebuah kesepakatan. Ya. Oke, baik, berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kadang dibuat oleh salah satu pihak saja yang membuat aturan dan wajib semua harus ditaati tanpa kita meminta persetujuan dari pesertanya. Kalau keyakinan kelas seperti yang saya pernah buat, keyakinan kelas itu kita tawarkan dulu kepada peserta didiknya berkaitan dengan keyakinan kelas yang disepakati secara bersama-sama. Terus setelah disepakati bersama-sama apa sanksinya yang akan diberikan ketika dilanggar, mereka tahu semua. Dengan keyakinan ini para peserta didik itu meyakini diri, lebih percaya diri, lebih menyadari kesalahan dalam diri mereka sehingga mereka mudah untuk memperbaiki diri. Oke, itu saja. Terima kasih dari Ibu berdua ya. Jadi seperti itu, bahwa kalau kita membuat peraturan sejak dalam kelas, berarti terkadang banyak orang tidak mau ikut karena satu pihak saja yang buat harus diikuti orang lain. Lain halnya kalau kita buat keyakinan, kita tawarkan pada apa yang kita mau buat. Ketika kita sudah sepakat dengan anak-anak atau dengan orang lain, kita mau buat seperti ini, otomatis mereka akan tidak mudah melanggar keyakinan ini karena mereka yang buat sendiri, masa mereka langgar sendiri, seperti itu. Dan keyakinan juga yang ditanamkan dalam diri adalah untuk meningkatkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang bagaimana tadi? Oh, jujur, bertanggung jawab, mandiri, reflektif dan sebagainya. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti itu. Kenapa kita harus menanamkan keyakinan atau kesepakatan kelas? Jangan hanya peraturan saja, supaya anak-anak itu mudah sekali untuk ini menjadi pribadi yang baik. Nah, budaya positif terjadi dari peraturan kelas yang kita buat. Bukan hanya di kelas ya, intinya saja peraturan kelas. Di sini juga peraturan kantor bisa, peraturan apa saja bisa. Dari peraturan kelas menuju ke keyakinan sama anak-anak, dari keyakinan menuju ke lingkungan yang positif. Ketika kita sudah buat keyakinan, dari peraturan, keyakinan, lingkungan, dan akan terjadi budaya positif. Seperti inilah lingkaran positif itu. Nah, ini kesepakatan kelas sudah Bapak Ibu buat, saya yakin ya. Nah, ini satu bentuk program kebajikan. Nah, ini
apresiasi juga. Ini tadi yang saya bilang, bisa ada 1-2 guru mungkin yang bisa memberikan apresiasi atau pengakuan atau validasi pada murid kita. Dan ini yang perlu diingat, beri pengakuan itu secara khusus atau secara pribadi itu juga bisa meningkatkan semangat. Beri pengakuan secara pribadi, secara khusus, dan beri pengakuan kepada semua murid. Dan wajib juga kita sebagai guru di sini memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid. Kalau anak-anak bisa kerja satu materi dalam satu kelas, wajib hukumnya kita mengapresiasi. Karena dia sudah bekerja itu dengan setengah mati, dia sudah pikirkan dia punya ide, wajib hukumnya kita mengapresiasi, dan itu buat dia motivasi untuk berpikir kembali, untuk berpikir hal-hal baru. Beri pengakuan secara konsisten dan tidak hari ini kita beri pengakuan, besok tidak lagi, jangan seperti itu. Setidaknya ketika kita masuk kelas wajib memberikan pengakuan, validasi ataupun umpan balik secara konstruktif kepada murid-murid kita di kelas dalam bentuk apapun, entah salah ataupun benar jawabannya, wajib kita beri apresiasi. Nah, yang paling penting adalah di kelas itu fokus pada proses, bukan pada hasil. Ya, seperti itu. Mari kita lanjut. Nah, ini kata-kata yang sering kita ketemu dalam pengakuan atau apresiasi. Ya, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca sendiri. Nah, ini saya langsung ke sini, segitiga restitusi. Nah, tadi itu segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Yang ada 3 tahapannya tadi, menstabilkan identitas. Nah, ketika menstabilkan identitas, pertanyaan yang kita munculkan pada anak-anak adalah bukan pertanyaan, kita kuatkan anak-anak bahwa bukan hanya Nana atau Enu saja yang salah, banyak orang yang buat salah. Tidak boleh takut untuk mengatakan bahwa saya ini tadi sudah buat salah, tidak boleh. Ini adalah pertanyaan yang baik untuk memunculkan jawaban-jawaban anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, ini validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita bisa tanya ketika kita memvalidasi anak-anak. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu tadi? Pasti dia akan jawab dengan dia merefleksikan dia punya diri. Tadi saya begini karena begini. Kamu tentu punya. Nah, ini kamu di sini kita tanya alasan, divalidasi. Kenapa? Apa alasan tadi buat seperti itu? Divalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati di kelas ditanyakan kembali di sini di akhirnya. Nanti anak-anak dengan sendiri, iya ibu saya tahu saya salah dan saya pastikan saya akan berubah dan saya akan buat seperti ini. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di situ nanti dia akan jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu dia segitiga restitusi, dan ini dia punya formatnya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, saya minta nanti Bapak Ibu jawab ya, tulis di kertas masing-masing ya. Bapak Ibu silahkan catat ini, nanti berikan kepada saya. Ini refleksi buat Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini kasus Anto, sebentar saya akan berikan kepada Bapak Ibu ya. Dan jadi nanti Bapak Ibu buat refleksi tentang kasus Anto ini. Nanti saya akan bagikan kasusnya seperti apa. Bahas ini dengan rekan kerja, dengan teman-teman boleh, dan bandingkan jawaban Bapak Ibu. Bila berbeda, Bapak Ibu bisa utarakan pendapat masing-masing di sini. Ya. Yang berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya, karena hari ini kita sudah mendengarkan 1-2 materi tentang budaya positif. Dan sekarang kita sudah berada pada agenda yang terakhir, yaitu agenda penutup. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, dan semoga kita semua di sini mampu menerapkan budaya positif itu dengan bijak dan juga mampu menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan dalam diri untuk bisa, selain kita menghargai diri kita sendiri, kita juga mampu menghargai orang lain di dalam lingkungan kita. Saya rasa demikian saja apa yang saya sampaikan. Semoga berkenan, berguna, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kita semua.
akhirnya selesai.